bersedia? Saya bersedia. Apakah sebelumnya Ibu tahu apa saja sih penyebab dari demam berdarah ini? Saya hanya tahu penyebabnya dari nyamuk. Baik, akan saya jelaskan ya. Jadi demam berdarah ini disebabkan oleh salah satu dari keempat virus dengue. Dan penyakit ini merupakan penyakit yang mudah menular, dan sarana penularannya pun melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus yang dapat menyerang pada anak-anak dan dewasa. Kedua nyamuk ini dapat menyerang pada pagi hari sampai sore menjelang petang. Lalu demam berdarah ini dapat ditemukan di daerah yang tropis yang curah hujannya cukup tinggi, karena nyamuk ini mudah berkembang biak di daerah yang tergenang air, umumnya di daerah Asia Tenggara dan khususnya di Indonesia yang saat ini menjadi masalah utama. Nah, ciri-ciri dari nyamuk Aedes aegypti ini, yang pertama, tubuhnya berwarna hitam dengan belang putih. Lalu tubuhnya berukuran kecil dan biasanya mungkin pada pagi hari sampai sore menjelang petang. Lalu nyamuk ini hidup dan berkembang biak dalam rumah seperti bak mandi, kaleng bekas, ban bekas, kolam ikan, dan yang lainnya. Lalu dia senang hinggap di pakaian yang bergantung dan di tempat yang gelap dan lembab. Dan jentik nyamuknya pun berperan aktif di dalam bak mandi. Posisinya bergerak lurus dengan permukaan, lalu bergerak naik turun ke atas untuk bernapas. Kemampuan terbangnya pun sekitar 100 meter. Adapun cara penularannya, virus dengue ini dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti betina yang didapatkan dari seseorang yang sudah terinfeksi maupun belum terinfeksi DBD, namun di dalam darahnya terdapat virus dengue. Nah, di dalam tubuh nyamuk, virus ini masuk dan berkembang biak di dalam usus halus nyamuk. Setelah melewati fase masa perkembangbiakan, virus ini berpindah tempat menuju kelenjar saliva dan kelenjar ludah nyamuk dan siap ditularkan lagi ke manusia melalui gigitannya. Kelenjar saliva yang sudah terinfeksi oleh virus dengue ini masuk ke dalam tubuh manusia dan mulai menginfeksinya. Nah, di dalam tubuh manusia ini, virus dengue mengalami masa inkubasi selama 4-7 hari dan kemudian menyerang sistem peredaran darah dan menyebabkan kebocoran pada pembuluh darah dan penurunan trombosit dalam jumlah besar, sehingga menimbulkan beberapa gejala seperti demam tinggi 2-7 hari disertai menggigil, lalu yang kedua nyeri kepala berat, lalu yang ketiga nyeri otot, nyeri tulang, nyeri persendian, lalu mual dan muntah, dan nafsu makan pun menurun, dan nyeri pada bawah mata, area bawah mata, lalu pembengkakan kelenjar getah bening, ruam kemerahan selama 2-5 hari setelah demam, lalu kerusakan pada pembuluh darah dan getah bening, dan yang terakhir perdarahan pada hidung, gusi, dan kulit. Nah, di sini juga ada pencegahan demam berdarah. Yang pertama, anak usia 9-16 tahun seharusnya divaksinasi sebanyak 3 kali dalam jangka 6 bulan. Lalu yang kedua, menguras tempat penampungan air. Lalu melakukan daur ulang barang yang berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Dan mengatur cahaya yang masuk ke dalam rumah dan memasang kawat pada ventilasi rumah. Memasang kawat anti nyamuk ya. Lalu yang terakhir, hentikan kebiasaan menggantung pakaian. Mungkin segitu aja ya. Apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Bagaimana cara mengobati DBD? Nah, baik. Yang pertama, harus banyak minum air putih untuk menghindari dehidrasi. Lalu yang kedua, istirahat yang cukup. Lalu yang ketiga, minum obat penurun demam.
yang sesuai anjuran dokter. Lalu selanjutnya periksakan diri ke dokter. Baik, sekarang giliran saya ya yang menanyakan kepada Ibu agar memastikan apakah Ibu dapat memahami atas informasi yang saya sampaikan barusan. Tolong sebutkan ketiga poin dari pencegahan demam berdarah ini. Yang pertama, menguras tempat penampungan air minimal 1 minggu sekali. Yang kedua, menghentikan kebiasaan menggantung pakaian. Yang ketiga, mengatur cahaya yang cukup di dalam rumah. Alhamdulillah ya, Ibu sudah dapat memahami. Cukup sekian atas informasi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.